Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nana Hasanah dengan NPM 022724111073. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teori keuangan dan perbankan syariah, beserta prinsip dan praktiknya. Video ini saya buat sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampuh oleh Bapak Dr. Suwito, SE, MSI. Semoga penjelasan yang akan saya sampaikan ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Jadi topik kali ini sangat menarik karena kita akan belajar bagaimana sistem keuangan bisa berjalan tanpa riba, tanpa spekulasi yang berlebihan, dan tetap adil bagi semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bukan hanya teori, tapi juga praktiknya di dunia nyata, terutama dalam konteks Indonesia sekarang yang menjadi salah satu negara dengan industri keuangan syariah terbesar di dunia. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita mulai dari dasar dulu. Apa sih sebenarnya keuangan syariah itu? Nah, jadi keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan pada hukum Islam atau syariah dengan tujuan untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Artinya semua kegiatan dalam sistem keuangan ini, baik itu menabung, berinvestasi, maupun meminjam dana, harus mengikuti prinsip yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dalam sejarahnya, konsep keuangan syariah bukanlah hal baru. Sejak zaman Rasulullah SAW, umat Islam sudah mengenal berbagai bentuk transaksi yang etis dan saling menguntungkan. Contohnya seperti mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungannya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Namun sejalan dengan perkembangannya, sistem keuangan di dunia modern sekarang lebih didominasi oleh sistem konvensional yang berbasis bunga atau riba. Nah, dari sinilah muncul kesadaran umat Islam untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memegang nilai moral dan spiritual. Jadi bisa dibilang keuangan syariah bukan hanya soal ekonomi, tapi juga tentang bagaimana manusia menjalankan amanah serta hartanya sesuai dengan syariat Allah. Nah, di sini ada tujuan utama keuangan syariah. Tujuan utama keuangan syariah antara lain adalah menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kedua, bebas dari praktik riba, gharar, dan maisir. Pembahasan ini akan kita bahas di penjelasan selanjutnya. Yang ketiga, mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, bukan spekulatif. Yang keempat, menumbuhkan kesejahteraan bersama, terutama bagi masyarakat kecil di luar sana. Dengan kata lain, keuangan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan individual, tapi juga kebermanfaatan sosial. Misalnya ketika seseorang menabung di bank syariah, uangnya bisa dipakai untuk pembiayaan usaha mikro, seperti petani, pedagang, atau perajin. Jadi nilai sosial yang melekat di transaksi itu tetap ada. Selanjutnya ada perkembangan keuangan syariah di dunia dan di Indonesia. Kalau kita lihat perkembangannya, keuangan syariah sekarang sudah menjadi sistem global. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, bahkan Inggris sudah memiliki lembaga keuangan syariah yang besar. Di Indonesia sendiri, perkembangan keuangan syariah sangat pesat. Beberapa pencapaian pentingnya antara lain berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia.
Terus ada juga terbentuknya Dewan Syariah Nasional atau MUI yang berperan dalam memastikan kesesuaian produk keuangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan pada tahun 2021 kemarin, pemerintah juga melakukan merger besar-besaran 3 bank syariah BUMN yang menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia atau lebih sering dikenal BSI, yang kini menjadi salah satu bank syariah yang terbesar di dunia. Selain perbankan, ada juga asuransi syariah, reksadana syariah, sukuk, obligasi syariah, dan vintage syariah yang mulai berkembang pesat. Artinya, keuangan syariah tidak lagi terbatas pada umat Islam, tapi sudah menjadi bagian dari sistem keuangan modern yang inklusif dan kompetitif. Ada juga landasan hukum keuangan syariah. Nah, semua sistem keuangan syariah tentu tidak berdiri tanpa dasar. Dalam Islam, sistem ini berpegang pada 3 sumber utama. Yang pertama tentunya ada Al-Quran. Landasan utama keuangan syariah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275, di mana isinya adalah orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal ini karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar utama bahwa sistem keuangan yang halal dalam Islam adalah yang berbasis jual beli, kerjasama, dan bagi hasil, bukan riba atau bunga. Yang kedua ada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah juga menegaskan bahwa larangan terhadap praktik riba dalam berbagai hadis. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang mencatatnya, dan 2 saksinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya larangan riba dalam Islam, karena seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi riba mendapat dosa yang sama. Selain itu, Rasulullah juga bersabda, jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi, yang menjadi prinsip dasar keuangan syariah. Selanjutnya yang ketiga ada ijtihad ulama. Selain Al-Quran dan hadis, dasar hukum keuangan syariah juga bersumber dari ijtihad ulama, yaitu hasil pemikiran dan penafsiran para ulama fikih untuk menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan ekonomi modern. Contohnya, berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi pedoman dalam praktik perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Jadi, sistem keuangan syariah bukan sekedar konsep ekonomi modern, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam dalam bidang muamalah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu prinsip dasar keuangan syariah. Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi yang membedakan sistem keuangan Islam dari sistem keuangan konvensional. Tujuannya bukan hanya untuk mengatur cara mendapatkan keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi berjalan dengan adil, halal, dan membawa keberkahan bagi semua pihak. Dalam ajaran Islam, setiap transaksi ekonomi dianggap sebagai bagian dari ibadah, sehingga tidak boleh mengandung unsur penipuan, ketidakadilan, atau eksploitasi. Karena itu, ada 3 prinsip utama yang menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas keuangan syariah, yaitu larangan riba, larangan gharar, dan larangan maisyir. Pertama, ada larangan riba. Riba secara sederhana dapat diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas produktif atau kontribusi nyata.
Dalam praktiknya, riba biasanya muncul dalam bentuk bunga pinjaman yang harus dibayar oleh pihak peminjam. Contohnya, jika seorang meminjam uang sebesar 1 juta, kemudian harus mengembalikannya sebesar 1,2 juta tanpa ada kerjasama atau usaha pembagian resiko, maka tambahan 200.000 tersebut termasuk riba. Islam sangat melarang praktik riba karena dianggap menindas dan merugikan salah satu pihak. Orang yang meminjam uang biasanya dalam posisi lemah, tetapi justru dipaksa untuk membayar lebih, bahkan ketika usahanya tidak berhasil. Akibatnya, riba menciptakan ketimpangan sosial dan memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Selain itu, sistem berbasis riba juga membuat ekonomi tidak stabil. Uang hanya berputar di kalangan tertentu tanpa adanya kegiatan produktif yang nyata. Inilah sebabnya keuangan syariah menolak sistem bunga dan menggantinya dengan bagi hasil atau nisbah. Bisa juga dibilang kerjasama usaha, masyarakat, dan mudharabah. Dalam sistem ini, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian juga ditanggung bersama sesuai porsi kontribusinya. Dengan begitu, semua pihak berada dalam posisi yang adil, seimbang, dan saling menguntungkan. Prinsip kedua ini adalah larangan gharar. Gharar berarti ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi yang berlebihan dalam sebuah transaksi. Islam melarang transaksi yang tidak jelas karena bisa menimbulkan kerugian, perselisihan, dan ketidakadilan di antara para pihak. Contoh sederhananya gharar adalah misalnya menjual barang yang belum dimiliki atau belum jelas keberadaannya, membuat kontrak yang tidak mencantumkan harga, waktu, atau jumlah dengan jelas, atau melakukan transaksi atas sesuatu yang belum pasti hasilnya, seperti menjual ikan yang masih di laut. Nah, ini transaksi seperti ini itu dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak, terutama jika salah satu pihak tidak memiliki informasi yang seimbang. Dalam keuangan syariah, setiap akad harus dilakukan dengan transparansi dan kejelasan penuh. Semua hal penting mulai dari harga, waktu, jumlah, hingga mekanisme bagi hasil harus disepakati bersama sebelum akad dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman, menjamin keadilan, dan memastikan semua pihak memahami hak serta kewajibannya. Dengan prinsip ini, keuangan syariah menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman antara lembaga keuangan dan nasabahnya. Prinsip ketiga ini adalah larangan maisir, yang berarti perjudian, taruhan, atau spekulasi. Islam menolak segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandalkan keberuntungan semata tanpa usaha nyata. Dalam konteks modern, maisir tidak hanya terbatas pada perjudian tradisional, tetapi juga mencakup bentuk spekulasi keuangan seperti perdagangan saham dengan spekulasi ekstrim tanpa dasar analisis, transaksi derivatif, atau kontrak berjangka panjang yang tujuannya hanya mencari keuntungan dari fluktuasi harga, hingga investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar tanpa resiko. Semua bentuk maisir dianggap tidak produktif dan beresiko tinggi karena keuntungan diperoleh dari kerugian pihak lain. Sementara dalam Islam, keuntungan harus lahir dari usaha yang halal, jujur, dan bermanfaat bagi masyarakat. Itulah mengapa dalam sistem keuangan syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada aktivitas nyata dan nilai tambah ekonomi seperti perdagangan, investasi, real, atau pembiayaan usaha produktif. Dengan begitu, sistem keuangan syariah menjadi lebih stabil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Berikut prinsip-prinsip pendukung lainnya. Selain 3 larangan utama tadi, terdapat juga nilai-nilai pendukung yang menjadi ciri khas dan kekuatan keuangan syariah, yaitu keadilan atau al-adl. Setiap pihak dalam transaksi harus mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau
eksploitasi. Prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi membawa manfaat bagi semua, bukan hanya bagi satu pihak. Terus transaksi syidik atau amanah. Jujur dan keterbukaan menjadi kunci dalam setiap kegiatan keuangan. Semua informasi, resiko, dan kesepakatan harus dijelaskan secara terbuka. Hal ini menciptakan kepercayaan dan menghindarkan konflik di kemudian hari. Terus ada juga kerjasama atau ta'awun. Keuangan syariah dibangun atas dasar saling tolong-menolong. Lembaga keuangan tidak memandang nasabah sebagai pihak yang harus menguntungkan, melainkan sebagian mitra yang bekerja sama mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada keberlanjutan atau istidam. Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keseimbangan hidup manusia. Setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan generasi mendatang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sistem keuangan syariah tidak hanya menciptakan keseimbangan ekonomi, tetapi juga menumbuhkan etika, keadilan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas keuangan. Inilah yang membuat keuangan syariah semakin relevan, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi siapapun yang menginginkan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu instrumen dan praktik keuangan syariah di Indonesia. Keuangan syariah tidak hanya sebatas teori atau konsep agama, tetapi sudah berkembang menjadi sistem ekonomi modern yang dijalankan secara nyata di berbagai lembaga keuangan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan perkembangan industri keuangan syariah terbesar di dunia. Yang pertama ada lembaga keuangan syariah secara umum. Lembaga keuangan syariah di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang pertama ada bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan bunga. Bank syariah menggunakan akad-akad syariat seperti mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dalam sistem bagi hasil. Yang kedua ada musyarakah, kerjasama di mana kedua pihak sama-sama memberikan modal dan berbagi keuntungan sesuai porsi. Selanjutnya ada murabahah, transaksi jual beli, di mana bank membeli barang terlebih dahulu lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dan yang terakhir ada ijarah atau sistem sewa menyewa tanpa kepemilikan barang berpindah tangan. Melalui akad ini, bank syariah tidak hanya menjadi tempat penyimpan uang, tetapi juga mitra dalam pengembangan usaha produktif masyarakat. Terus ada juga lembaga keuangan non-bank syariah. Selain bank, ada juga berbagai lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah seperti asuransi syariah atau takaful. Sistem perlindungan resiko berdasarkan tolong-menolong, bukan keuntungan individu. Pegadaian syariah memberikan pinjaman dengan jaminan barang tanpa bunga, diganti dengan biaya administrasi yang wajar. Yang kedua ada lembaga pembiayaan syariah seperti leasing, pembayaran rumah atau kendaraan dengan akad syariah. Selanjutnya juga ada pasar modal syariah, tempat jual beli saham dan sukuk obligasi syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Kedua ada instrumen keuangan syariah. Untuk menjalankan sistem ekonomi ini digunakan berbagai macam instrumen keuangan syariah, yaitu alat atau mekanisme yang membantu kegiatan ekonomi tetap sesuai dengan hukum Islam. Beberapa contoh instrumen penting antara lain suku atau obligasi syariah. Suku adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.
Berbeda dari obligasi konvensional yang memberi bunga, sukuk memberi keuntungan berupa bagi hasil atau imbal hasil dari proyek yang dibiayai. Reksa dan syariah, dana investasi yang dikelola berdasarkan portofolio halal tanpa melibatkan saham perusahaan yang bergerak di bidang haram seperti alkohol, perjudian, atau riba. Zakat, infak, dan sedekah. Walaupun tidak termasuk dalam produk komersial, ZIS berperan penting dalam sistem ekonomi Islam untuk pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Yang terakhir, wakaf produktif. Pengelolaan harta wakaf yang hasilnya digunakan untuk kegiatan ekonomi atau sosial, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau usaha mikro masyarakat. Yang ketiga, ada regulasi dan pengawasan agar sistem keuangan syariah berjalan dengan baik. Indonesia memiliki berbagai lembaga dan aturan resmi. Beberapa di antaranya yaitu Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia, bertugas menetapkan fatwa-fatwa syariah yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan dalam menjalankan produk dan jasanya. Yang kedua, ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, mengawasi dan mengatur kegiatan lembaga keuangan syariah agar tetap sehat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Bank Indonesia. Selanjutnya ada Bank Indonesia, mengatur kebijakan moneter termasuk pengembangan sistem pembayaran dan perbankan syariah. Berkat kerjasama lembaga-lembaga ini, sistem keuangan syariah di Indonesia tumbuh semakin kuat dan dipercaya masyarakat luas. Yang terakhir ada perkembangan dan tantangan saat ini. Keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Kita bisa menemukan produk syariah di berbagai sektor, mulai dari perbankan, investasi, asuransi, hingga koperasi. Bahkan, banyak lembaga keuangan konvensional yang membuka unit usaha syariah karena tingginya minat masyarakat. Namun, di balik pertumbuhan itu, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar ahli dalam bidang keuangan Islam, dan kebutuhan akan inovasi produk syariah yang lebih kompetitif dan mudah diakses. Meski begitu, dengan dukungan pemerintah, lembaga keuangan, dan kesadaran masyarakat, masa depan keuangan syariah di Indonesia sangat cerah. Sistem ini bukan hanya menawarkan keuntungan finansial, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai spiritual dan moral yang membawa keberkahan bagi semua pihak. Nah, setelah prinsip tadi, kita ke contoh kasusnya. Yang pertama ada contoh kasus riba. Seorang pemuda bernama Ahmad membuka sebuah usaha kecil menjual makanan ringan di kampungnya. Untuk menambah modal, ia meminjam uang sebesar 5 juta dari seorang kenalannya, Budi, dengan perjanjian akan mengembalikannya 6 juta. Setelah 3 bulan, tambahan 1 juta dianggap sebagai imbalan jasa karena Budi sudah meminjamkan uangnya. Pada awalnya Ahmad setuju karena butuh modal cepat, tapi setelah 3 bulan usahanya belum menghasilkan keuntungan besar. Sementara ia tetap harus membayar lebih dari yang ia pinjam. Akhirnya Ahmad kesulitan membayar dan terpaksa meminjam lagi untuk menutupi hutang sebelumnya. Dalam Islam, kondisi ini disebut riba qadar, yaitu tambahan atas pinjaman uang tanpa adanya aktivitas usaha. Tambahan 1 juta itu termasuk riba karena tidak ada resiko atau kontribusi dari pemberi pinjaman. Budi hanya menunggu uangnya kembali dengan jumlah lebih besar tanpa ikut menanggung resiko usaha Ahmad. Nah, jadi dampak negatif yang bisa kita ambil adalah memberatkan pihak peminjam yang lemah, menciptakan ketimpangan ekonomi, dan menghambat aktivitas produktif karena orang lebih memilih meminjam uang untuk bunga daripada berinvestasi di usaha nyata. Untuk alternatif syariahnya, Ahmad dan Budi bisa membuat akad mudharabah, di mana Budi menyediakan modal sementara Ahmad mengelola usaha.
Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, misalnya 60% untuk Ahmad dan 40% untuk Budi. Jika rugi, keduanya menanggung sesuai porsi, bukan hanya Ahmad yang menanggung beban. Berikut ada contoh kasus untuk Gharar. Seorang penjual online bernama Siti menawarkan barang misterius berupa kotak kejutan elektronik seharga 500.000. Ia menjanjikan bahwa di dalamnya ada barang elektronik bernilai tinggi, tapi tidak menjelaskan secara pasti apa isinya. Banyak pembeli yang tergiur, termasuk Rina, yang akhirnya membeli satu kotak tersebut. Saat paket datang, ternyata isinya hanya lampu LED kecil senilai tidak lebih dari 50.000. Rina pun merasa tertipu, tapi tidak bisa menuntut karena dari awal tidak ada kejelasan isi barang tersebut. Inilah contoh transaksi mengandung gharar, karena barang tidak dijelaskan secara jelas, nilainya tidak sebanding dengan harga, dan terdapat unsur ketidakpastian serta spekulasi yang berlebihan. Dampak negatifnya dapat menyebabkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan, memicu sengketa antar pihak, dan menyuburkan praktik bisnis yang kurang etis atau mungkin bahkan tidak etis. Alternatif syariahnya adalah transaksi harus dilakukan dengan akad yang jelas, di mana penjual menjelaskan jenis barang, kondisi barang, harga, dan mekanisme pengiriman. Jika penjual ingin menjual produk misteri, harus tetap dijelaskan batasannya. Misalnya, isi pasti berupa salah satu dari 5 jenis barang elektronik ini atau barang elektronik berikut. Dengan begitu, pembeli tetap tahu apa yang bisa ia dapatkan dan tidak ada unsur penipuan. Selanjutnya ada contoh kasus Masyir. Seorang karyawan bernama Rizal tertarik untuk mencoba trading kripto atau cryptocurrency di platform online. Ia tidak memahami pasar analisis atau mekanisme aset digital, tapi tergoda karena teman-temannya sering memamerkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Rizal kemudian menginvestasikan 100 juta rupiah, hanya 10 juta rupiah dengan mengikuti prediksi harga dari media sosial. Tanpa analisis yang jelas, ia membeli koin saat harga naik, berharap bisa menjual lebih mahal lagi. Nah, beberapa hari kemudian, harga koin justru anjlok drastis dan modalnya berkurang setengah. Rizal pun kecewa dan merasa kalah dalam taruhan. Ini adalah contoh Masyir modern karena transaksi dilakukan tanpa pengetahuan dan analisis, hanya mengandalkan keberuntungan atau untung-untungan. Tidak ada aktivitas produktif atau nilai tambahan nyata. Di sini kita bisa lihat dampak negatifnya dapat menimbulkan ketagihan seperti judi, menghancurkan stabilitas finansial pribadi, dan menimbulkan ketimpangan ekonomi karena keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak lain. Dan alternatif syariahnya yang bisa kita ambil, jika Rizal ingin berinvestasi, ia bisa memilih reksa dana syariah, suku, atau pembiayaan usaha real. Dalam instrumen ini, keuntungan didapat dari hasil usaha nyata dan dibagi secara adil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Untuk kesimpulan dari 3 contoh tadi, riba, gharar, dan masyir, kita bisa melihat bahwa ketiganya memiliki kesamaan dalam hal ketidakadilan dan eksploitasi. Islam menolak sistem yang membuat satu pihak diuntungkan, sementara pihak lain dirugikan. Sebaliknya, keuntungan syariah mengajak kita untuk selalu mencari keuntungan melalui usaha nyata, menjalankan transaksi dengan kejelasan dan kejujuran, dan menjauhi praktik yang menimbulkan ketidakpastian, penipuan, serta perjudian. Dengan begitu, sistem ekonomi yang dijalankan bukan hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga membawa keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua pihak. Nah, jadi kesimpulan dari teori keuangan dan perbankan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menolak riba, gharar, dan masyir. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, kerjasama, dan keberkahan dalam setiap transaksi keuangan.
Perbankan syariah beroperasi dengan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Juga izarah yang mengutamakan bagi hasil, bukan bunga. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Mungkin sekian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.